Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, yang jadi masalah begini Ustadz Wapi, di dalam Quran nih ya, di dalam Quran yang memberitahukan bahwa tidak ada nama seperti itu yang belum pernah kami memberitahu sebelumnya seperti itu. Ini adalah sosok kami ini. Nih, kelihatannya ayatnya ya. Nih dikatakan, ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin nismuhu Yahya. Nah, ini kata-kata lam yang tidak pernah kami memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah, kejanggalannya begini Pak Ustadz. Loh, memangnya sosok kami yang Pak Ustadz asumsikan sebagai Jibril ini pernah dia memberi nama-nama sebelumnya? Sehingga kali ini dikatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Contohnya begini, Pak Ustadz saya kasih kopiah. Terus besok saya kasih kopiah. Lusa saya kasih kopiah. Terus saya kasih kopiah. Terus suatu ketika saya ngomong gini, yang saya belum pernah memberikan kopiah seperti ini. Artinya bahwa dulu-dulu saya udah sering kasih Ustadz Wapi kopiah. Tapi hari ini saya kasih kopiah yang berbeda. Makanya ini janggal. Pertanyaannya kapan ini sosok kami yang ngomong kepada Zakaria ini pernah memberikan nama yang sebelumnya itu kembar-kembar sampai beberapa kali, lalu hari ini dikasih nama yang berbeda. Makanya ini menjadi janggal dan aneh. Begitu. Nah, kemudian tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwasanya Muhammad di sini dikatakan tidak pernah membaca Injil. Nah, ini harus saya luruskan lagi. Begini Pak Ustadz, bahwa di zaman Muhammad ya pernah didapati bahwa Umar bin Khattab itu membawa lembaran Taurat atau Injil di dalam satu riwayat. Lalu Muhammad marah. Ya kan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Kenapa Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? Memang di dalam narasi Injil itu adalah apa tidak cukup Al-Quran ini bagimu, katanya seperti itu di dalam narasi itu. Tapi ini menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil itu memang ada di zaman Muhammad dan sangat kemungkinan besar Muhammad pernah membaca itu. Bahkan itu dicatat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103, di mana di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata bahwa Quran ini dipelajari dari orang-orang ajam. Ya, nah itu nanti biar nggak melebar. Terus tadi Pak Ustadz mengatakan masalah siapa yang datang di sini? Begini Pak Ustadz, di dalam narasi ini itu sama sekali tidak pernah disebutkan Jibril loh. Ya, baik di dalam versi Ali Imran, baik di dalam versi surat Maryam, tidak pernah satupun disebutkan bahwa yang datang kepada sosok Zakaria ini adalah Jibril. Kata Jibril itu tidak lain dan tidak bukan didapatkan dari Injil Lukas. Karena Injil Lukas yang mencatat bahwa yang datang kepada Zakaria itu adalah Gabriel. Ya, tidak ada rujukan atau tidak ada satupun metode yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Zakaria ini adalah Jibril. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa ayat ini, Ali Imran 7 ini, nanti direvisi oleh Ali Imran 28. Iya, 38. Nanti saya akan buktikan ini bagaimana nanti direvisi. Karena waktunya udah habis, saya serahkan kembali kepada Ustaz Wafi. Silakan. Oke. Dipencet Mas Anu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini loh Mas Adis. Boleh Anda itu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak Lukas misalnya. Boleh, tapi harus ada bukti Mas Edis. Begitu, yang saya minta itu bukti, bukan narasi Anda, bukan. Kalau narasi Anda oke lah, ya Anda bernarasi bagaimanapun terserah. Tetapi ketika Anda sudah menjustifikasi bahwa Al-Quran itu niru Bible, nah itu yang harus Anda buktikan. Oh ini ada yang mirip nih,
ini pasti niru Bible. Nah, itu yang harus Anda buktikan. Karena yang pertama, kalau Anda menggunakan riwayat bahwa Sayyiduna Umar Ibnul Khattab pernah memegang Bible, itu bukan Bible yang Anda pegang sekarang, Mas Edis. Dari bahasanya pasti beda dan isinya juga beda. Dan itu Nabi Muhammad malah mengharamkan, kan? Menolak. Itu justru riwayat yang Anda sampaikan itu menguatkan pendapat saya bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah membaca Bible. Dan Al-Quran itu terjaga loh, Mas Edis. Tidak bisa dirubah-rubah. Ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, menjaga ini maksudnya bi ayyazida au yangkus au yubaddal. Itu sudah bersih dari pengurangan, penambahan dan pergantian. Kan seperti itu. Nah, boleh ketika ada narasi-narasi mirip dalam Al-Quran, Anda mengklaim bahwa itu meniru Bible, silakan. Tapi harus ada bukti, Mas Edis. Nah, untuk menguatkan bukti yang Anda sampaikan itu apa, Mas Edis? Satu, Anda sudah mengesahkan ya, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Sedangkan Al-Quran dari A sampai Z disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mengenai mengetahui ilmu Al-Quran. Selama 22 tahun Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran tadrijian berangsur-angsur, tidak pernah Nabi Muhammad megang Bible. Bahkan di dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad ada tanda-tanda salib saja akan beliau hancurkan kalau ada di rumah itu. Ada tanda-tanda salib, itu hadis sahih. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan itu adalah niru, menjiplak, Anda harus bisa membuktikan minimal Nabi Muhammad pernah belajar Bible, Mas Edis. Itu tidak bisa Anda buktikan. Kemudian yang kedua, kata-kata meniru karena kemiripan, ini bisa saja kita sampaikan secara terbalik. Bahwa Bible pun juga meniru dengan kitab-kitab kuno ya, kitab-kitab Yunani, kitab-kitab para penyembah dewa, bisa. Buktinya nama Yesus itu adalah salah satu nama dewa, Mas Edis. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah salah satu nama dewa. Apakah saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Mas Edis itu niru dewa Yunani? Kan tidak seperti itu konsepnya. Kemudian kemudian saya mengatakan Lukas ketika menulis sebuah catatan lalu tersebut dengan catatan Lukas, ya Bible Injil Lukas. Nah, Lukas itu kan mendapatkan semua catatan itu dari kabar orang-orang. Bahwa dia ini seperti seorang wartawan yang menulis semua catatan kabar dari orang-orang tanpa ada yang menvalidasi, Mas Edis. Siapa yang menvalidasi bahwa tulisan Lukas ini dianggap benar semua? Kan tidak ada. Dan buktinya antara catatan Lukas dan Matius mengenalkan Yesus saja mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Sehingga kalau Al-Quran tidak ada istilah wartawan, Mas Idris, murni dari Allah lewat malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Lukas mencatat catatan itu seperti seorang wartawan, kabar dari orang dia tulis, kabar dari orang dia tulis, dan itu tercatat dalam tulisan Lukas. Sehingga dia tidak bisa membuktikan kemudian catatan-catatan itu benar-benar terjadi. Siapa yang menvalidasi? Nah, kedua bukti ini sangat lemah. Ketika Mas Edis mengatakan niru, boleh niru, tidak masalah bagi saya, tapi harus ada bukti, Mas Edis. Buktinya apa? Yang pertama, Lukas hanya mendapatkan catatan dari orang. Yang kedua, Mas Edis tidak punya bukti satupun Nabi Muhammad pernah belajar Bible. Dan bahwa ketika awal-awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, lalu Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengantarkan Nabi Muhammad kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Apakah Nabi Muhammad kemudian membaca Bible yang dia pegang? Tidak, tidak sama sekali. Bahkan Waraqah mendukung, andaikan umurku masih panjang dan aku melihat engkau diangkat menjadi seorang nabi, maka aku akan membela kamu, wahai Muhammad. Kata Waraqah kan seperti itu. Jadi kalau cuma klaim, bolehlah. Tapi tanpa bukti ya, nggak ada buktinya sampai sekarang, Mas Edis. Begitu. Baik ya, hanya sayang sekali ya. Saya pikir Pak Ustadz fokus kepada jawaban, tapi ternyata malah ngelantur kemana-mana. Ini sangat disayangkan. Saya pikir tadi ada jawaban Pak Ustadz yang saya fokuskan mengenai. Saya dijawab dulu. Buktinya apa? Baik, kalau ini waktu saya ya. Sebentar ini, Pak Wafi. Ini Pak Ustadz Wafi waktu saya ya. Baik. Jadi yang tadi saya utarakan itu sama sekali tidak disentuh. Ingat tema kita ini loh.
Kita nggak usah lari kemana-mana. Apakah Muhammad baca Quran ini? Saya bisa buktikan bahwa Quran itu nggak ada hubungannya sama Muhammad. Bahwa Quran itu nggak jelas penulisnya siapa. Saya bahkan pernah membuat tantangan kalau ada umat Muslim yang bisa menunjukkan siapa penulis Quran menurut Quran itu sendiri. Saya pernah mengatakan saya akan lompat dari Monas, ya. Bahwa Quran diverifikasi oleh Muhammad, penulis Quran itu Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Semua itu tidak bersumber dari Quran, Ustadz Wafi. Ya, semua itu tidak bersumber dari Quran, semua bersumber dari luar Al-Quran. Makanya saya pengen fokus, ya. Saya pengen fokus saja biar kita nggak kemana-mana. Yang kita bahas adalah peristiwa datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria. Seorang tua yang istrinya juga sudah tua, sudah mandul, sudah lanjut usia yang tidak punya anak. Nah, di mana malaikat Gabriel ini memberi kabar kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung. Tapi kalau Anda baca Quran, narasi seperti itu tidak ada. Nih, narasi dalam Quran kan seperti ini. Dikatakan di dalam Quran bahwasanya kami memberi kabar gembira kepadamu bigulamin nismuhu Yahya. Dengan seorang anak yang bernama Yahya. Tidak ada di sini dikatakan bahwa anak ini adalah anaknya Zakaria. Nggak ada loh. Misalnya saya ngomong sama Anda begini, Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tony ya. Saya gembirakan kamu dengan Tono ya. Tono siapa? Siapa Tono? Kan belum lahir, belum ada. Makanya saya bilang narasi yang dalam Quran ini dikatakan begini. Nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Iya, terus Yahya ini siapa, Ustadz? Makanya dalam narasi Quran ini dikatakan di ayat selanjutnya Zakaria berkata, ya kan? Bagaimana mungkin saya punya anak, loh yang ngomong dia akan punya anak siapa? Nggak ada yang ngomong bahwa dia akan punya anak di sini. Hanya dikatakan akan digembirakan dengan anak, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah, kata-kata kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya tadi yang saya bilang tidak masuk akal. Nih loh, tolong ya. Kalau gambar saya di depan jadi agak ini. Nih, saya balik aja nih. Biar kelihatan. Nih, tolong di layar ini Pak Ustadz. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ini kan seolah-olah bahwa yang datang kepada Zakaria ini pernah ngasih nama. Berkali-kali ngasih nama. Namanya kembar-kembar terus. Terus akhirnya sekarang dikasih nama yang berbeda. Makanya ini aneh. Nah, lalu ayat ini direvisi oleh Ali Imron nih. Ini revisinya nih. Saya udah rapikan nih. Di sini dikatakan begini nih. Di dalam versi Ali Imron, versi Ali Imron dikatakan bahwa yang datang kepada nih udah di depan layar ya. Malaikat berkata kepada Zakaria, sedang ia di sini dikatakan di Ali Imran 39 dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Perhatikan, versi Ali Imran 39 bukan sesungguhnya bukan kami memberi kabar gembira kepadamu, tapi sesungguhnya Allah. Makanya ini terjadi revisi di dalam Quran. Kelihatan Ustadz Wafi di depan? Jelas kelihatan ya, versi Ali Imran 39 kata-katanya bukan sesungguhnya kami, bukan inna nubashiruka, tetapi annallaha yubashiruka. Nah, kata-katanya juga berbeda nih. Kalau versi Ali Imran kata-katanya begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya. Ya, ini bayangkan tanda kurung semua ini isinya, biar Quran itu seperti bisa dipahami. Karena kalau nggak ada tanda kurungnya memang memusingkan. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi ikutan menahan diri. Ini beda dengan yang Maryam ayat 7 dikatakan wahai Zakaria kami, bukan anallaha tapi inna nubashiruka. Beda. Kata-katanya juga nggak ada di sini membenarkan kalimat. Yang di sini juga dengan bigulam nismuhu, namanya Yahya. Tapi yang versi Maryam bukan bigulam nismuhu Yahya, bi Yahya. Nggak ada kata-kata ismuhu, nggak ada kata-kata nama. Jadi terjadi revisi di sini. Nah, inilah menjadi satu indikasi, menjadi bukti bahwasanya penulis awal Quran ini ingin merevisi apa yang ada di dalam Maryam, ataupun Maryam mengoreksi Ali Imran atau Ali Imran yang mengoreksi Maryam.
Kalau kita menyampingkan ada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Begitu, silakan. Oke. Saya harap Pak Ustadz fokus saja ini ke layar. Saya sudah bikinkan di layar biar jadi tinggal baca nih. Nih ya, kelihatan jelas ya. Nih, bandingannya. Oke. Jangan kemana-mana. Coba ini langsung dibahas lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di dalam surah Maryam kata Mas Edis. Ini saya belum bertanya teman-teman ya. Ini saya fokus menjawab Mas Edis dulu. Kita bermain-main dulu dengan pertanyaan Mas Edis. Karena kalau saya bertanya suatu kali dia langsung tumbang nanti. Saya menikmati perdiskusian ini ya, daripada gak ada kerjaan ini ya. Jadi begini Mas Edis. Tadi Mas Edis mengatakan di dalam surah Maryam itu dikatakan ya di dalam ayat 7-nya kan. Kalau kita bacakan begini nih. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang laki-laki yang bernama Yahya. Sebelumnya tidak ada yang bernama Yahya itu, tidak dipakai nama Yahya itu. Nah, di sini kan belum tentu anaknya, kata Mas Edis. Belum tentu anaknya. Seorang laki-laki ini siapanya? Kan tidak dijelaskan. Loh iya. Memang di ayat itu tidak dijelaskan siapanya. Makanya kalau baca ayat itu dari awal Mas Edis. Kalau kita baca dari awal itu kan tentang jawaban Allah ketika Nabi Zakaria berdoa ingin punya anak Mas Edis. Kita baca ya dari ayat pertama. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nah, jadi Allah memberikan rahmat kepada Nabi Zakaria. Lalu ketika idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Yahya berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Lalu apa doa Nabi Zakaria? Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, Zakaria berkata, Mas Edis, ini surah Maryam dulu ya. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah memenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Apa doanya? Kan begitu. Nabi Zakaria berdoa nih. Doanya apa? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku ya Allah, padahal istriku seorang yang mandul. Nah, ini doa mau minta anak itu Mas Edis. Yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak di sisimu. Jadi kalau dibaca satu ayat sebelumnya gak dibaca ya blunder sampean. Ya, jadi ini doa minta anak. Lalu yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'al lahu rabbi radiyya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Anak nantinya yang akan lahir ini minta diridhoi. Kan seperti itu. Baru setelah minta doa pengen punya anak, kemudian Allah menjawab doa itu Mas Edis. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah setelah Nabi Zakaria berdoa sekian lama, sesungguhnya kami mengabarkan kabar gembira kepada kamu dengan datangnya seorang laki-laki yang bernama Yahya, yang sebelumnya tidak ada nama yang seperti dia. Jadi itu adalah jawaban dari Allah Mas Edis. Kalau kemudian di dalam surah Ali Imran tidak ada ismuhu, hanya bi Yahya. Kemudian di dalam surah Ali Imran tertulis innallah, bukan inna. Apakah ini direvisi? Ini kan gabrul sekali. Revisi itu apa sih definisinya? Revisi itu definisinya apa Mas Edis? Kalau Anda menunjukkan ini adalah revisi, maka Anda harus tahu bahwa ketika Allah menyampaikan dalam surah Maryam dan menyampaikan di dalam surah Ali Imran, itu ada bentuk perubahan cerita. Itu kan lafadznya saja yang berbeda, maknanya sama Mas Edis. Sama dengan begini, aku besok pagi pergi ke pasar. Dengan kata-kata besok jam 6 setelah subuh aku pergi ke pasar. Kan sama-sama pagi gitu loh. Cuma lafadznya berbeda.
Sama ketika Bible mengatakan, nah kalau Bible ini jelas-jelas direvisi Mas Edis. Anda buka di dalam contohnya Ulangan 32 nomor 8 ya. Ulangan 32 nomor 8 antara Septuagint dengan Mesorah itu berbeda. Itu sangat berbeda Mas Edis. Berbeda sekali. Itu revisi namanya karena Septuaginta jauh lebih tua daripada Mesorah yang datangnya kemudian hanya abad ke-10 belakangan. Itu revisi namanya. Kalau Bible penuh dengan revisi banyak. Gitu. Baik, baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi, Pak Ustadz. Satu pengakuan Anda bahwa terjadi perubahan. Tunggu dulu Ini waktunya, sangat-sangat. Oke, baik, baik. Belum dipencet. Baik, ini pengakuan dari dia bahwa Quran terjadi perubahan ya, satu pengakuan. Itu tolong nanti di record ya, Mana nanti ada itu pengakuan mantap itu. seperti itu, Freddy. Tadi udah ngakui loh. Ini kerekam loh, ini kerekam. Baik ya. Tadi satu pengakuan jujur dari Ustaz Wapi adanya perubahan ya, adanya perubahan. Revisi, arti revisi sendiri itu adalah perubahan, Pak Ustadz. Perhatikan. Ali Imran ayat 39, kata-katanya bukan inna, tapi annallaha. Sesungguhnya Allah. Tapi versi Maryam mengatakan inna nubashiruka. Jadi yang ngomong ini siapa? Makanya saya bilang ini masih kontroversi. Kalau inna, maka dia langsung ngomong kami, sesungguhnya kami. Tapi kalau annallaha, dia ngomongin omongannya orang. Bukan dianya langsung yang ngomong. Tolong perhatikan sini Pak Ustadz, biar nggak hilang poin kita. Jadi Anda sudah mengakui adanya perubahan. Nah, lalu Anda mengatakan seumpama gini, besok saya akan ke pasar jam 6 pagi. Lalu nanti jam 6 pagi saya akan ke pasar. Betul, itu masih bisa kita sinkronkan. Masih bisa kita gabungkan jadi satu kalimat yang berbeda itu. Betul, saya sepakat denganmu. Tapi kalau dua kalimat ini sampai jungkir balik tidak akan bisa digabungkan. Perhatikan. Bagaimana cara Anda menggabungkan ini? Versi Maryam mengatakan, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar menggembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba sinkronkan ini atau gabungkan ini jadi satu dengan versi Ali Imran 39 yang mengatakan sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, nggak ada kata kelahiran ya, dengan Yahya. Nah, dalam tanda kurung tuh seorang putramu. Ini makanya saya bilang ditambah-tambahi. Nggak ada di sini Yahya itu adalah putramu. Nah, tadi Anda mengatakan narasi seperti ini. Edis TV ya, kalau mau baca Quran itu harus dibaca dari awal, Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz meragukan saya baca Quran beberapa kali? Saya udah lebih 100 kali khatam baca Quran, Pak Ustadz. Dengarkan Pak Ustadz. Memang betul dikatakan di dalam narasi sebelumnya bahwa Zakaria kan berdoa. Betul, Zakaria berdoa meminta anak. Saya setuju. Tetapi ketika datang seorang yang dalam tanda kutip kami atau siapa ini nggak tahu siapa yang datang, mengatakan kepada Zakaria, sesungguhnya kami atau anallah, sesungguhnya Allah, belum tahu yang mana yang benar ya. Sesungguhnya kami atau sesungguhnya Allah, belum tahu. Ya, mengatakan kepada dia, menggembirakan, perhatikan ini, menggembirakan kamu Yahya, dengan Yahya. Loh, yang ngomong kalau Yahya ini anaknya dia siapa, Pak Ustadz? Siapa yang ngomong? Misalnya Anda berdoa di mihrab seperti Zakaria, ya Allah berikanlah saya anak. Lalu bush, datang malaikat kepada Anda. Saya ngomong, Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tono. Atau saya gembirakan kamu dengan Tungkrang. Siapa Tungkrang? Oh lupa, Tungkrang itu anak. Bukan, nggak mungkin kayak gitu. Kalau dalam narasi Bible jelas, makanya saya tunjukin versi originalnya. Di dalam versi Bible, perkataan malaikat Gabriel itu begini. Nih, perhatikan. Jangan takut hai Zakaria, sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Perhatikan, Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. Ini baru benar kayak begini. Jadi dia nggak akan bingung. Loh, kalau kata-katanya begini, hai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Yohanes itu siapa? Apalagi di sini kata-katanya itu adalah gulam. Gulam itu bukan bayi. Saya gembirakan kamu gulam dengan anak laki-laki. Gulam itu pasti kalau orang Arab udah tahu gulam itu anak yang udah lahir lah. Ya, udah lahir.
Nah, Gulam itu, lagian dia belum lahir, belum ada. Kok udah dikasih nama? Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Emang Yahya udah lahir, udah ada, udah dikasih nama. Nah, poin pentingnya yang saya bilang, yang saya bahas dari tadi, yang tidak pernah disentuh oleh Ustadz Wapi, kata-kata ini loh, bahwa ketika Yahya itu hendak diberi nama, dia itu hendak diberi nama seperti nama bapaknya, yaitu Zakaria. Tapi masyarakat mencegah, loh nggak ada sanak saudaramu yang bernama seperti itu. Nah, malah di dalam Quran yang ngomong itu malaikat. Ngomong, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba, saya minta tolong, tunjukkan narasi di dalam Quran bahwa malaikat yang datang kepada Zakaria ini pernah memberi nama yang kembar beberapa kali, lalu sekarang beda. Yang makanya kalimat itu menjadi, kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya, menjadi kalimat yang masuk akal. Tolong disentuh itu Pak Ustaz. Dari tadi nggak disentuh. Silakan. Oke. Kita gas tipis-tipis teman-teman. Mana ini? Diterima Mas Adis? Sudah saya kirim tadi? Saya juga sudah ngirim loh. Coba. Nggak tahu kemana. Terima kasih teman-teman yang kasih gift-nya, teman-teman. Makasih teman-teman ya. Coba digagalkan dulu, nanti dikirim lagi. Gimana caranya? Ini kalau saya withdraw kita keluar nggak? Nanti jangan-jangan keluar kalau saya withdraw. Enggak, iya di withdraw enggak apa-apa, di withdraw enggak apa-apa. Oke. Nah, silakan. Yuk, diterima. Baik. Fokus Pak Ustadz ke layar. Udah saya siapkan loh. Begini loh Mas Edis. Ya, ini di giliran saya ya. Mas Edis tadi mengatakan, saya gas tipis-tipis ya, kecil-kecil aja. Tadi Mas Edis mengatakan, gulam ini bukan bermakna bayi, kata Mas Edis. Kalau lafadznya bayi, selesai masalahnya. Ini kan setelah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang meminta anak, karena notabene-nya istri beliau itu mandul. Lalu dengan lafadz di dalam surah Maryam, bihulamin ismuhu Yahya, gulam ini bukan anak bayi, kata Mas Edis. Kalau ini anak bayi, jelas selesai masalahnya. Oke, kita jawab saudara. Ya. Ini pakai kamus saja ya, pakai kamus. Gulam itu maknanya apa sih? Kan begitu. Ini ya, gulam artinya apa? Nih, al-gulam sobiyun, anak ya, kecil, hina yuladu, ketika akan dilahirkan, ila ayyashubba, sampai dia berkumis sedikit, baru dilahirkan bayi, sampai nanti dia mulai tumbuh kumis, itu bisa disebut dengan gulam. Jediar, selamat datang di kebenaran. Jadi anak yang baru lahir pun itu sudah bisa disebut dengan gulam. Ini kamus ma'ani yang dipakai juga oleh Christian Prince ya. Biasanya pakai kamus ini biasanya. Jadi gulam itu anak kecil, hina yuladu ya, ketika akan dilahirkan sampai tumbuh kumis sedikit, itu sudah disebut dengan gulam. Hai. Gitu aja kan. Ilmunya Mas Edis cuma berkelit dengan bahasa saja sebenarnya. Nah, kemudian itu yang ngomong masyarakat. Makanya saya bilang di sini jelas-jelas terjadi penjiplakan kalau kita pakai akal sehat dan logika dan kajian ilmiah, nggak pakai dogma-dogmaan. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi tolong fokus ke situ Pak Ustadz. Kita nggak usah debat-debat kusir. Silakan. Waduh, kita kalah koin terus, saudara-saudara, tidak masalah lah. Silakan. Silakan. Fokus yuk. Iya. Tunggu. Itu kenapa kok ada bintang-bintangnya itu? Bintang yang mana? Nih, tolonglah ini yang dibahas Pak Ustaz nih. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti sebelumnya. Berarti kan udah pernah sebelumnya dia ngasih-ngasih nama kembar-kembar terus. Oke, sudah ya, waktu saya ya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edi sudah setuju dengan pendapat kata gulam
itu adalah bermakna lupa anak tadi. yang akan dilahirkan sampai dia itu tumbuh menjadi anak syab, anak muda, syabab, muda. Itu sudah setuju ya Mas Edis ya, sudah tidak ada kanteran lagi. Kemudian yang kedua, Mas Edis tadi meragukan Al-Quran dengan mengatakan begini, kata Yahya itu, Yohanes itu, ya sudah biasa dipakai oleh kalangan Bani Israel, tetapi tidak biasa dipakai di keluarga Zakaria. Contoh anaknya yang pertama Doni, katanya ya, Riko. Itu belum pernah dipakai dan itu kata tetangga, kata Mas Edis. Oke, sekarang justru pertanyaan saya bertambah Mas Edis. Dua pertanyaan saya gak disentuh sama sekali ya tadi ya. Buktikan kepada saya sebelum Yahya itu ada yang bernama Yohanes. Buktikan dulu Mas Edis. Kalau itu memang buktikan 3 orang lah. Kan bahasa Mas Edis kan sudah biasa kan. Di kalangan Bani Israel yang bernama Yahya itu sudah biasa, kata Mas Edis. Saya minta 3 contoh orang yang bernama Yohanes di kalangan Bani Israel. Kalau itu memang nama pasaran, tapi bukan nama yang dikenal di kalangan keluarga ya. Tapi di kalangan Bani Israel sudah biasa nama itu. Coba buktikan 3 orang saja yang bernama Yohanes, Yahya. Itu ya pertanyaan saya. Yang kedua, tadi sama sekali sama Mas Edis gak disentuh. Ya, dan tidak disentuhnya bagaimana? Mas Edis sama sekali tidak punya data bahwa Nabi Muhammad mencontek atau membaca Lukas. Tidak ada Mas Edis. Tidak ada. Kalau seperti itu nggak bisa Anda mengklaim Nabi Muhammad itu mencontek Lukas, membaca saja tidak pernah. Mau nyontek dari mana? Kan seperti itu logikanya. Kita pakai logika saja Mas Edis. Kalau membaca buku itu aja tidak pernah, dapat dari mana berarti? Kan seperti itu. Anda tidak bisa membuktikan satu saja riwayat Nabi Muhammad pernah membaca Bible. Itu. Kemudian yang kedua, Mas Edis ketika saya tanyakan, Lukas tahunya dari mana? Dari wartawan. Dari saksi mata. Yang pertanyaan saya itu saksi matanya siapa Mas Edis? Di sana kan masih menggantung ya. Saya mendapatkan catatan ini dari saksi mata. Ayat yang Anda sebutkan di dalam ayat nomor 61 itu, siapa saksi matanya di sana? Namanya siapa Mas Edis? Yang jelas. Saya bisa mengklaim bahwa nama saya Wafi itu sesuai dengan saksi mata ayah saya menunjukkan bahwa nama Wafi ini adalah nama yang terkenal. Gampang kalau cuma kayak gitu, Mas Edis. Kalau cuma pengakuan seperti itu gampang. Buktikan namanya siapa, orang mana dia, bagaimana cara pencatatannya waktu itu, kan enak. Kalau Mas Edis tadi mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada pencatatnya loh, di sejarah sudah jelas Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan itu diangkat sebagai kutab, jamak dari katib, sekretaris Rasulullah. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, ya. Kemudian Rasulullah mengangkat para kutab, apa yang namanya itu, sekretaris wahyu. Loh, kan ayatnya ada di dalam Al-Quran. Ngapain tertulis ayat dalam Al-Quran? Al-Quran itu tidak sama dengan Bible, Mas Edis. Kalau Bible itu adalah perkataan orang-orang yang dicatat oleh murid-muridnya, yang diklaim sebagai murid-muridnya Yesus. Jadi perkataan orang-orang, jadi tidak bisa Bible dikatakan kitab suci, Mas Edis. Lukas itu tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa? Itu kata orang-orang, saksi mata. Saksi mata pun tidak disebutkan secara jelas. Tidak disebutkan secara jelas kan siapa saksi matanya, dari mana dia dapat, kan tidak dijelaskan. Nah, Al-Quran jangan pernah samakan Anda dengan Bible. Kalau Al-Quran itu langsung Allah menyuruh kemudian kepada malaikat Jibril menurunkan tadrijian, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan membaca, tidak pandai ya, bukan tidak bisa sama sekali, tidak pandai. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat para sekretaris untuk mencatat itu sebagai saksi. Keren kalau Al-Quran. Kalau Bible, siapa? Kalau Al-Quran kan jelaskan, disebutkan ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keren, ada orangnya, profilnya jelas. Kalau Lukas mendapatkan itu dari saksi mata, siapa namanya? Dari mana dia? Tidak ada. Waduh. Baik, terima kasih. Makasih teman-teman, makasih ya yang kasih kereta api. Wafi, saya sedikit kecewa nih Wafi.
Saya sudah bilang loh dari tadi, Tunggu dulu, kita waktunya. jangan debat kusir. Waktunya. Ya baik. Mana waktunya? Coba kirimin ke saya. Kita jangan debat kusir dong. Masa kita jadi debatin, oh Bible lebih ini. Itu debat anak-anak, Ustaz Wafi. Debat anak-anak tuh gini loh, dengerin. Oh, Alkitab kami lebih jelas. Baru Islam ngomong, oh Quran kami lebih jelas. Itu debat kusir. Sudah saya bilang nggak usah, lupakan semua itu. Ngapain kalau sampai debat kita model kayak gitu di kelasnya Juma. Yang kelas kayak gitu. Yang cuman ngomong buku saya keren, terus yang dibahas punya saya yang keren. Ngapain? Jangan kayak gitu. Ayo kita ke substansi. Saya menekankan dari tadi, di situ kan ada kata-kata bahwasanya dia berkata, kami belum pernah memberikan nama seperti ini sebelumnya. Berarti logikanya yang datang itu pernah ngasih nama sebelumnya, tapi nama-namanya kembar terus, kan gitu logikanya. Contoh nih, Ustadz Wapi kemarin saya kasih kopiah, mereknya A. Lusa saya kasih kopiah mereknya B. Kemarin lagi saya kasih kopiah mereknya AB kembar terus. Lalu sekarang saya ngomong, Wafi, saya kasih kamu kopiah yang belum pernah saya kasih sama kamu sebelumnya seperti itu. Kan logikanya jadi seperti itu. Di situ dikatakan bahwasanya kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong fokus di situ, jangan lari kemana-mana. Berarti kan dia pernah ngasih nama sebelumnya. Karena sekarang dikatakan belum pernah. Makasih. Nah, terus Anda mengatakan di mana bahwa nama Yohanan itu sudah nama yang lumrah dan pasaran. 3 kata Anda. Nih, saya kutip. 1 Tawarikh 6:9. Nih ya. Ahamias memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yohanan. Yohanan ini bahasa Ibrani ya, Yohanes ya, atau Yahya. Kemudian lagi nih dikatakan nih Mesulam dari kaum keluarganya Ezra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yohanan lagi ya. Perhatikan lagi nih. Kemudian nih 2 Tawarikh 17:15, di samping dia panglima Yohanan dengan 280 orang. Yohanan itu nama yang lumrah. Nama yang lumrah. Makanya kalau Anda membaca Quran mengatakan bahwa anaknya Zakaria adalah orang yang pertama kali bernama Yohanan, itu ada sudah jelas-jelas melanggar yang namanya sejarah dan kajian ilmiah. Yohanan itu udah nama pasaran. Makanya di dalam narasi Injil itu dikatakan waktu anak itu dilahirkan berumur 8 hari sesuai dengan adat istiadat Yahudi, waktu umur 8 hari disunatkan dan diberi nama. Nah, waktu mau dikasih nama itu, dia mau dikasih nama Zakaria, seperti nama bapaknya dia. Lalu istrinya ngomong, jangan dikasih nama Zakaria, tapi dikasih nama Yohanes atau Yohanan. Lalu masyarakat ngomong, loh, tidak ada ini, kata-kata ini, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu di dalam Quran ceritanya malah malaikat yang datang kepada Zakaria itu yang ngomong bahwa yang kami belum pernah memberikan nama seperti ini sebelumnya. Kenapa saya katakan itu error? Ya, secara saintifik itu juga error. Kenapa? Oh, sains lagi. Ya, secara inilah kajian ilmiah itu error. Kenapa error? Karena secara logika artinya sosok yang pernah datang kepada Zakaria ini pernah dia sebelumnya pernah datang kepada Zakaria, ngasih anak, ngasih gulam, namanya itu kembar terus-menerus kembar. Lalu sekarang namanya beda, yang kami belum pernah sebelumnya ngasih nama seperti ini. Atau nggak usah seperti itulah. Pernah nggak, bisa nggak Ustadz membuktikan bahwa sosok yang datang kepada Zakaria itu pernah sebelumnya ngasih nama-nama anak orang? Pernah nggak dia ngasih nama anak orang? Emang dia kerjanya tuh kan ngasih nama? Kan jadi lucu di anunya kayak gini. Jangan fokus kemana-mana. Jangan lari ke masalah penulis Zaid. Kita nanti debat kusir. Nggak usah debat kayak gitu. Saya udah bosan debat-debat yang gitu. Debat yang ilmiah aja. Nggak usah ngomong kitab kami lebih hebat ini. Nggak ada ujungnya itu. Itu sama 2 anak SD yang debat bapaknya siapa yang keren. Nggak usah kayak gitu. Anak SD berdua debat gini. Bapak saya keren. Enggak. Bapak saya yang keren. Enggak. Bapak saya. Enggak. Apa yang mau ditonton? Kajian ilmiah aja lah. Udah ini fokus ke sini. Ya. Anda mengatakan terus-menerus, apa buktinya kalau Muhammad pernah mencontek Bible? Yang kita bahas ini loh, jelas sekali kelahiran
anak dari Zakaria. Yang datang kepada Zakaria namanya Gabriel, tertulis dalam Injil. Di Quran nggak jelas siapa itu namanya yang datang. Makanya di dalam versi Ali Imran dikatakan sesungguhnya Allah, Anallaha, tapi dalam versi Maryam dikatakan sesungguhnya kami. Yang mana yang benar? Yang diucapkan kepada Zakaria itu yang mana? In Anallaha atau inna? Makanya di situ sudah revisi. Anda tadi sudah mengakui itu revisi. Makasih teman-teman. Fokus ke situ aja Pak Ustadz. Fokus ke situ, silakan. Ayo kamu, habis ini Pak Ustadz Wafi hari ini. Malu ini hari ini Pak Ustadz Wafi ini. Bingung dia. Silakan. Nampak dari raut wajahnya dia kebingungan pemirsa. Silakan. Kalau framing ini memang jagonya Mas Edis memang ya. Dari tadi saya menunggu jawaban siapa nama saksinya ini. Kamu kan yang mengajukan tuduhan Mas Edis. Saya tidak akan membahas kalau kamu tidak mengajukan tuduhan gitu loh. Tuduhan kamu itu apa? Al-Quran jiplak Bible. Kan itu di pertama kan? Tuduhan kamu pertama itu apa Mas Edis? Al-Quran jiplak Bible. Sedangkan tuduhan kamu itu tidak bisa membuktikan. Kalau kamu hanya berkelit mingkoblu samia, kemudian gulam tadi sudah saya bahas bahwa gulam itu anak yang akan dilahirkan sampai dia muda, sudah saya jawab. Segi kamus saja sudah terjawab. Yang saya fokuskan itu tuduhan Anda di awal Mas Edis. Anda mengatakan Al-Quran jiplak Bible, itu mana datanya gitu loh. Oh ini loh dia dalam Lukas ternyata mirip kata Anda kan. Di dalam Lukas ternyata mirip. Lalu Lukas dapat dari mana itu Mas Edis? Kok bisa tahu? Dari saksi-saksi mata. Siapa nama saksi matanya? Tidak ada. Berarti gak ilmiah Mas Edis. Saya tidak akan membahas secara mendalam ketika Anda itu tidak melempar tuduhan. Lah tuduhan Anda jelas loh. Al-Quran menjiplak Al-Quran loh. Al-Quran menjiplak Bible katanya. Mana saksinya? Siapa namanya? Al-Quran kan gak jelas penulisnya. Loh kata siapa gak jelas? Iya kata kamu sebagai orang Kristen gak jelas. Kata saya sebagai umat Islam, Al-Quran lebih jelas daripada Bible. Karena jelas Rasulullah mengangkat sekretaris penulis wahyu dan itu tercatat dalam fakta sejarah Mas Edis. Sedangkan saya tanya, dalam fakta sejarah Lukas ya, mendapatkan tulisan itu dari siapa? Namanya siapa? Itu gak dijawab oleh Mas Edis. Sama sekali gak disentuh teman-teman. Lalu tuduhan Anda di awal itu sudah mentah Mas Edis, tasakotoh, sudah gugur. Ya, kenapa isi Al-Quran mirip-mirip Injil Lukas katanya? Loh, kita buktikan, Lukas itu dapat dari siapa? Saksi mata. Saksi matanya siapa namanya Mas Edis? Gitu loh. Saksi matanya siapa? Itu sebutkan, kalau nggak bisa berarti Lukas itu asumsi. Berarti Lukas asumsi, berarti Lukas yang niru Al-Quran berarti. Karena Lukas ini baru berapa? Kalau kita sebutkan secara data, Lukas itu bukan penulis Lukas. Lukas itu bukan penulis Lukas. Dia itu hanya dapat kabar-kabar burung. Tidak ada sanadnya, tidak bisa divalidasi tentang cerita-cerita yang ada di dalamnya. Seperti itu Mas Edis. Gitu loh. Jadi mana jawabannya? Sampai jangan hanya bertanya. Saya kan di awal sudah mengatakan. Di awal saya ingin menjawab dulu. Tapi nanti kalau saya mengajukan pertanyaan, Anda akan tumbang, Mas Edis. Sekarang saya tanya, satu saja sudah. Anggap semua pertanyaan saya sudah hilang ya. Satu, Lukas itu dapat kabar itu dari mana? Tentang ayat ke-61 itu. Saksi matanya itu siapa, Mas Edis? Itu dijawab, Mas Edis ya. Saya ulangi ya. Saksi matanya itu siapa? Kalau Anda hanya berkelit di ayat itu bahwa innallah, annallah dengan inna nubasyiruka kan beda. Aduh, Mas Edis, intinya maknanya sama, ceritanya sama, hanya cara melafatkan yang beda. Itu langsung dianggap merevisi. Itu tuduhan Anda kedua. Kalau Anda mengatakan Quran direvisi, buktinya mana direvisi, Mas Edis? Surah Ali Imran ayat ke-39, itu malaikat mengabarkan kabar dari Allah. Firmannya seperti itu, ceritanya sama. Nubasyiruka juga, yubasyiruka juga. Dari kata basyaro yubasyiru tabsyiron, tabsyirotan, tabsyaron, tibsyaron, mubasyaron, kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, Lukas ini dapat kabar itu dari siapa? Namanya siapa? Kalau kita membuka bab-bab fiil apa ya? Fiil mudhari ya, yubasyiruka, nubasyiruka sama. Maknanya gak berubah. Bigulamin ismuhu Yahya, dengan biyahya sama apa enggak? Ada huruf jernya, huruf jer ba. Ya, ba itu termasuk huruf jer.
haka huruf al-jarri wahya min ilah hatta khala hasya'ada fi an alamut munduru balamu kaiwan wata wal kafwal ba wal alla wa mata. Ba sama-sama menggunakan huruf jar. Bi gulaminis dengan bi Yahya sama. Lah gulamnya sama, menjawab doa Nabi Zakaria. Kasusnya sama, menjawab doa Nabi Zakaria. Kemudian namanya Yahya adalah nama, isim alam. Isim adalah kata benda, alam adalah nama. Sama-sama isim ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hindawabni wal gulami waladhi, sama-sama. Gitu loh. Cuma Mas Edis gak pernah belajar nahwu sorof, gak pernah belajar bahasa Arab, jadi kita susah. Mas Edis cuma mengklaim sudah baca Al-Quran 100 kali tapi gak ada yang paham. Kan seperti itu. Apanya yang beda? Sekian. Tolong dijawab, Lukas itu dapat dari mana? Tentang ayat ke-61 itu Mas Edis. Dijawab Mas Edis. Jangan kabur-kabur kemana-mana Mas Edis. Saya tunggu Mas Edis ya. Ayo dipencet Mas Edis, jangan pusing. Ya, lagi-lagi saya kecewa ya. Saya kira dia memberikan jawaban ya. Sudah saya bilang loh Wafi, jangan kita membahas yang lain. Kenapa sih Anda mencoba mengalihkan topik dengan mengatakan siapa? Kok kita jadi malah bahas siapa penulis Injil Lukas? Kita nggak bahas siapa penulis Injil Lukas, siapa penulis penulis Quran. Yang kita bahas itu isi di dalamnya. Kok malah kita jadi bahas siapa penulisnya? Jangan melarikan tema dengan membahas tema yang lain. Tema kita ini adalah benarkah bahwasanya Quran itu menjiplak Injil Lukas secara keliru? Kok malah siapa penulisnya, validasinya mana? Ini apa-apaan kita seperti ini Pak Ustadz? Kalau begini caranya, tolonglah fokus saja ya. Nah, tadi Anda sudah mengakui satu perkataan Anda nih. Untuk ayat ini Ali Imran dan Maryam, Ali Imran 38 dan Maryam 7, Anda sudah mengakui bahwa adanya perubahan. Anda sudah mengakui itu. Ya, tepuk tangan. Memang satu pengakuan yang bagus dari Anda. Nah, ini menjadi satu indikasi adanya upaya untuk merevisi Al-Quran. Karena didapati di dalam versi Ali Imran atau versi Maryam itu saling janggal. Ya kan Pak Ustadz, tolong simak dong, nanti bahas lagi siapa penulisnya, siapa saksi matanya. Nggak usah bahas itu, kita bahas isinya loh. Ya, di sini kan jelas sekali adanya perbedaan itu, ya. Nah, jadi salah mencet lagi saya. Perbedaan itu jelas sekali di dalam versi Ali Imran yang datang kepada Zakaria nggak sama dengan versi surat Maryam. Anda sudah mengakui kata-katanya beda. Yang di dalam versi Maryam mengatakan inna, sesungguhnya kami. Yang di dalam versi surat Ali Imran yang mengatakan anallaha, sesungguhnya Allah. Coba gimana yang benar yang mana? Kalau Anda mengatakan intinya sama, intinya juga beda itu. Coba, di situ dikatakan kami menggembirakan kamu dengan seorang anak bigulamin ismuhu Yahya. Kami menggembirakan kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Tapi versi yang lain mengatakan saya gembirakan kamu dengan Yahya. Seolah-olah Zakaria ini udah kenal Yahya itu siapa, kan gak masuk akal. Yahya kan belum lahir, belum ada. Memang betul dia minta anak itu, doanya betul. Tapi kalau dikatakan misalnya nih, ya, Najah doa nih, ya Allah berikanlah saya anak, ya Allah berikanlah saya anak. Datang malaikat, bus ngomong, hai Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung, yang kami belum pernah membelikan nama seperti itu sebelumnya. Kalimat seperti itu nggak masuk akal. Tung Kriung itu siapa? Saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung, anaknya siapa? Anda nemu anak orang gitu. Makanya dalam versi Injil itu bunyinya bukan saya gembirakan kamu dengan Yohanes, tapi bunyinya adalah sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan mengandung. Perhatikan, Elizabeth istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Yohanes. Lalu Zakaria nggak percaya,
dia katakan bagaimana mungkin hal itu akan terjadi bla bla bla, baru malaikat ngomong, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Ya, aku adalah Gabriel yang diutus oleh Allah untuk memberitakan ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Jelas. Nah, kalau Anda mengatakan apa buktinya loh, yang sedang kita bicarakan ini apa? Bahwasanya ada kemiripan. Ini sudah ada duluan sebelum Quran ada. Ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria bahwa istrinya sudah lanjut umur, bla bla bla. Kan mirip semua itu. Jelas kan? Kemiripannya ada, Anda sudah akui. Yang jadi problem, kok ceritanya jadi aneh? Di mana anehnya? Makanya tadi saya tekankan poin yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Makanya pertanyaan saya, kapan ini yang ngomong kepada Zakaria ini pernah ngasih-ngasih nama, yang namanya itu kembar terus, lalu sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya, tolong fokus di situ Pak Ustadz, fokus di situ. Jangan lari ke siapa penulisnya, kita nggak bahas penulisnya. Makasih teman-teman, makasih teman-teman. Terima kasih. Silakan. Fokus Pak Ustadz, saya pengen fokus loh. Ini ya, saya kasih contoh ya. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Dipencet Mas Edis. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Saya kasih contoh ya. Itu kan cuma lafadz secara bahasa Arab yang berbeda. Maknanya sama ya. Ini. Yang direvisi itu seperti ini contohnya. Nih ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. 40.000 orang pasukan berkuda. Ini di dalam apa? Di dalam 2 Samuel 10 nomor 18. Cerita ini diulangi 2 kali Mas Edis di dalam Bible. Sekarang kita buka ya. Di dalam 1 Tawarikh 19:18. Ini ya. 1 Tawarikh 19:18. Ini namanya direvisi Mas Edis. Ini ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 70.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Nah, ini namanya direvisi Mas Edis. Tadi katanya 40.000 itu naik kuda, sekarang berjalan kaki. Nah, ini 2 narasi yang sama, ceritanya sama, kasusnya sama, waktunya sama, tapi ayatnya beda. Ini namanya direvisi. Gitu. Kalau cuma lafaz secara bahasa Arab tapi maknanya sama dengan lafaz secara Ibrani. Ibrani dan Yunaninya beda secara lafaz, maknanya sama. Oke, gak apa-apa. Nah, ini penjelasannya aja beda gitu. Ini namanya direvisi. Contoh lagi, contoh. Saya kasih ya. 2 Samuel, tunggu dulu. Saya kasih contoh. 2 Samuel 5. Kata ya teman-temannya dia nggak fokus ya, lari kemana-mana ya. Ya, kita kasih contoh ya, Mas Edis. Jangan kepanasan kamu. Kok panas gitu loh. Ini Bible kamu seperti ini buktinya ya. Jangan nuduh Al-Qur'an ya. 2 Samuel 5 13 sampai 16. 2 Samuel 5 13 sampai 16. Ya. Ini ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron ya, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki dan perempuan. Inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Ini ya. Ini Daud mengambil lagi beberapa gundik. Kita buktikan ya. Kita buktikan di dalam 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14 ayat ketiga. Ceritanya sama. Ini ya.
Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakan lagi anak-anak laki-laki perempuan. Ini adalah anak-anak lahir dari dia, Yerusalem. Nah, kok udah sama? Kok udah sama? Tadi gundik, sekarang beberapa istri, kok udah sama? Nah, oke, lagi. Ini namanya, apa namanya itu ya? Revisi seperti itu. Kalau sampai mau butuh revisi seperti itu. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda contohnya? 1 Samuel 24 ayat 9 500 ribu. 1 Tawareh 21 nomor 5 470 ribu. Kok udah sama Mas Edis? Kok udah sama? Gitu loh. Atau berapa nama silsilah dari Abraham sampai Daud? Kalau Lukas 3 15. Kalau Matius ada 14, tidak sama lagi. Ya, tidak sama lagi. Bolehkah membawa tongkat dan kasus dalam perjalanan? Markus, ya, Markus 6 7 9. Kita lihat ya, Markus 6 7 9. Markus 6 ayat 7 sampai 9. Ini ya. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Nah, ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Kecuali tongkat. Kita buka sekarang. Matius 10:9. Nah, antara Matius dan Markus ini ya. Matius 10 ayat 9. Nah, karena itu apa telah dipersukan Allah boleh dijerahkan. Karena itu sudah di rumah murid-murid kepada Yesus dan mengatakan, entar. Ini Markus ini ya. Matius ya. Matius 10 ayat 9. Nah, janganlah kamu membawa apa? Bekal dan perjalanan. Janganlah kamu membawa baju Habis Pak Ustadz. Habis Wapi. Tadi Habis. Nah, sekarang enggak boleh. Habis. Mana ini? Halo, habis. Wapi habis. Kedengeran? Lanjut. Halo? Ya, lanjut. Iya, habis. Kalau ditunjukkan seperti itu banyak Mas. Iya, teman-teman. Ya, teman-teman, cukup mengecewakan ya teman-teman ya. Nampak sekali Wafi ini lari ya. Dia lari-lari macam kereta api yang nggak jelas apa masinisnya. Kita sebentar. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya gini Wafi. Tadi kan kita bahas apa? Tema kita apa tadi? Tema kita adalah benarkah Quran menjiplak Bible dengan keliru? Makanya saya bahas di satu pokok. Anda lari ke masalah berapa kereta Daud, berapa pasukannya, yang semua Anda ambil dari Google, bukan pertanyaan Anda pribadi. Yang semua juga udah ada jawabannya di situ. Udah dijawab di Google, udah berserakan itu materi-materi lama, materi basi. Coba jawab. Ya, ini sebentar, ini waktu saya. Ini udah mulai kelihatan panik ini. Wafi, tema kita apa sih? Kok lari kemana-mana? Ini saya jadi hilang minat untuk diskusi ya. Saya pikir Wapi orangnya berkualitas, lari kemana-mana. Kalau memang, dengarkan, saya mau bahas itu. Tapi tolong, saya mau bahas yang Anda bahas tadi, tapi tolong kasih jawabannya di Quran. Kalau ada kontradiksi, berapa jumlah pasukan yang dimiliki Daud? 470 ribu atau 500 ribu? Tolong jawab, menurut Quran berapa? Biar kita bahas. Ini Quran aja nggak punya jawaban kok, gimana? Anda mau bahas itu nggak bisa kita bahas itu, orang Quran sendiri nggak punya jawaban. Sebentar, ini waktu saya ini, jangan diterobos. Masa yang tidak ada di jawabannya dalam Quran Anda berani nekat? Nih, lihat nih, perhatikan tulisan ini. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Saya katakan Quran kitab penjelas itu hanya gombal. Kenapa saya katakan gombal? Perhatikan berapa kali Anda membuka jawaban tidak ada jawabannya di Quran. Perhatikan, setiap Muslim yang menjelaskan agamanya tidak pernah satupun yang konsisten pakai Quran. Selalu pakai kitab lain, kitab ini, kitab Udin, kitab ini, kitab Fulan, kitab Fulan. Quran yang diklaim, yang digadang-gadang sebagai kitab penjelas ternyata hanya gombal semata. Saya kecewa kayak begini caranya Wafi. Bagaimana mungkin Quran yang mengatakan bahwa Quran ini kitab penjelas, memberi penjelasan, dijelaskan secara rinci, tetapi ketika Anda menjelaskan tak kau sentuh Quran itu, tak kau sentuh. Kau pakai kitab yang lain, kitab karangan. Jadi kita kemana ini?
Tolonglah fokus ke tema yang tadi. Berapa kali loh sudah saya minta fokus ke kata-kata yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong. Apakah dia kerjaannya tukang ngasih nama? Apakah dia sebelumnya pernah ngasih nama kembar-kembar terus, lalu sekarang dikatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya? Coba siapa? Tunjukkan satu nama di Quran yang diberikan namanya oleh yang datang kepada Zakaria itu. Siapa? Yang namanya mirip-mirip terus. Misalnya pertama dikasih nama Udin, kedua Udin, ketiga Udin. Baru sekarang Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kan jadi kalimat itu jadi masuk akal. Tolong fokus lah Wapi. Saya berharap loh, Anda satu-satunya harapan saya yang menjadi orang yang berilmu. Kalau yang dibahas Maryam di dalam Zakaria di dalam Injil dan di dalam Quran, ya ke situ aja, jangan lari kemana-mana. Saya akan mau tanggapi berapakah jumlah pasukan yang dimiliki, 470 atau 500.000. Saya akan jawab ketika Quranmu, kitab yang memberi penjelasan itu, yang menjelaskan segala sesuatu itu, memiliki jawaban. Tetapi ternyata zong. Tidak ada jawaban dari Quranmu. Apa yang mau kita bahas seperti ini, Wapi? Kitabmu aja zong tidak punya jawaban kok. Lagi pula ya, Wapi ya. Sedikit saya tanggapi, terpaksa harus saya tanggapi. Berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Daud? Satu bilang 450, 470, satu bilang 500.000. Wapi, dalam bahasa kita aja sehari-hari, saya bilangin, berapa lu beli itu? 5 jutaan lah. 5 jutaan itu kan pembulatan. Ternyata harganya mungkin 5.100.000 atau bagaimana. Ingat Wapi, dengarkan Wapi. Bible itu bukan kitab jatuh dari langit. Bible itu kitab sejarah. Bible itu kitab sejarah yang ditulis melalui kajian yang ilmiah, penjelasan yang ilmiah, akademis, manusiawi, ditulis oleh manusia. Bukan seperti kitabmu Wapi yang nggak jelas siapa penulisnya, yang katanya jatuh dari langit tapi nggak tahu bukan jatuh dari langit. Gimana? Makanya saya bilang tolonglah sudahi debat-debat yang kayak gitu. Ayo kita debat yang ilmiah, nggak usah bahas yang siapa yang nulis. Nggak debat kusir nanti Wapi, gitu loh. Tolonglah langsung ke tema yuk. Saya mohon sama kamu Wapi. Yang mana ini sebenarnya Wapi? Ya, yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong itu disentuh. Dari tadi nggak Anda sentuh. Yuk, silakan. Dipencet, Mas Edis. Sudah. Ya, gimana guys? Apa kata saya dari awal? Nggak akan terjawab. Saya kalau sudah bertanya itu nggak bisa dijawab gitu loh. Mas Edis ini coba bisa framing Al-Quran niru Bible. Ya, Mas Edis tadi mengatakan Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan dengan Al-Quran sendiri. Loh, emangnya Anda bisa menjelaskan antara 500.000 dengan 470.000 itu dengan Bible Anda sendiri? Tidak bisa, framing kan jawabannya kan? Sampai, itu kan pembulatan namanya kan? Dan alhamdulillah teman-teman, tadi Mas Edis mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci ya, tapi kitab sejarah. Jadi Bible itu kitab sejarah yang sejarahnya diambil dari saksi-saksi mata yang nggak ketemu siapa orangnya. Ya, nggak ketemu siapa orangnya. Lukas mengatakan saya mendapatkan catatan ini dari siapa? Dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Dari awal sampai akhir saya tanyakan, nggak dijawab guys, nggak dijawab. Saya sudah menjawab antara inna nubasyiruka dengan annallaha yubasyiruk. Itu sama, itu cuma beda konteks bahasa Arabnya, maknanya sama dan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh karena maksud Al-Quran terjaga itu tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak dirubah min aidi syayatin, dari tangan-tangan setan. Seperti itu maksudnya. Berarti Bible itu kitab sejarah ya, bukan kitab suci. Saya baru tahu ini, baru tahu saya. Ya, ternyata yang dari dulu digadang-gadangkan itu kitab suci, mengandung Roh Kudus, ternyata kitab sejarah. Kalau memang kitab sejarah, berarti tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, Mas Edis. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang dijaga oleh Allah langsung. Dan sampai detik ini terjaga. Kalau Al-Quran tidak bisa menjelaskan apa-apa dari Al-Quran itu sendiri, Bible bisa nggak menjelaskan tadi perbedaan-perbedaan itu?
Tidak bisa, karena Anda hanya bermodalkan terjemah. Ya, kenapa saya tadi sampaikan ayat-ayat yang bertentangan itu? Kenapa saya sampai membahas ke sana? Alasan saya adalah karena Anda menganggap perbedaan di dalam surah Ali Imran dan surah Maryam itu adalah revisi. Anda tidak bawa bukti di sana. Mana buktinya? Kalau itu revisi. Hanya perbedaan bahasa Arab itu disebut dengan revisi? Sejak kapan Allah merevisi antara surah Ali Imran dengan surah Maryam ayat 7? Gak ada kan buktinya kan? Kalau hanya framing Mas Edis, gak usah debat sama saya Mas Edis. Kalau diskusi sama saya itu minimal dia paham Al-Quran, minimal lah. Kalau cuma bisa framing-framing seperti itu gak pantas, bukan level saya Mas Edis. Mohon maaf, bukan level saya. Gitu loh. Ini mana jawabannya? Kok cari ya orang, kok kepanasan. Iya, kok kan curhat, ini malah curhat loh, nggak ada jawaban. Ini waktunya saya kan. Tadi Anda disuruh minta bukti siapa saksinya, Lukas menulis gak jawab. Tadi saya minta bukti-bukti bahwa Bible juga direvisi dengan framingan saya seperti itu, Anda gak jawab. Malah dibulatkan kata Anda. Mana jawaban dari Bible itu sendiri? Kata Anda Al-Quran gak bisa menjawab dengan Al-Quran sendiri. Oke, saya minta Bible menjawab dengan Bible sendiri. Mana? Atau kalau saya contohkan Mas Edi, contohnya ini ya, nggak bisa Mas Edis. Kalau cuma framingan seperti itu mau lawan saya kamu Mas Edis. Ini ya, Ulangan 32 nomor 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ingat ya, menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi kenapa di dalam Septuagint bukan tertulis anak-anak Israel? Septuagint ini lebih tua daripada Mesora. Tertulis apa? Engleon Teu, malaikat Tuhan. Lafadznya satu, bukan jamak ya. Ini anak-anak Israel jamak. Ini cuma satu, malaikat Tuhan. Engleon Teu dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita buka di dalam Mesora, contohnya Leningrad. Mana tadi? Nah, ternyata di sini tertulis benar, Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, anak-anak Israel, baru benar. Ini yang baru keluar abad ke-10. Yang abad ke-4, ya, yang ke abad ke-4, kenapa tertulis Engleon Teu? Ini yang benar yang mana Mas Edis? Kan seperti ini kan, contoh revisi itu seperti ini. Ya, kontradiksi-kontradiksi yang terjadi itu kan seperti ini. Padahal lebih tua Septuagint. Bagaimana ini Engleon Teu ini? Kok bisa berbeda? Ini bahasa aslinya loh. Kita tidak sedang bahas terjemahan ya. Kita bahas aslinya. Septuagint atau Mesora yang baru kemudian datang. Nah, kan seperti ini banyak di Bible Anda Mas Edis. Kalau seperti ini banyak, jangan pernah memframing Al-Quran. Selesaikan dulu polemik kitab Anda, baru bahas Al-Quran. Sekian, terima kasih. Lah, lagi-lagi hanya curhat ya. Pikir saya dia fokus ke tema teman-teman. Tapi sayang sekali dari ronde pertama sampai ronde sekarang ini terus-menerus curhat. Semua curhat. Sudah saya bilang tema kita adalah apakah Quran menjiplak Bible secara keliru. Tolong bantah bahwa yang di dalam Quran ini yang benar, bahwa yang di dalam Bible yang salah. Gitu loh Pak Ustadz. Coba nih, ini kan jelas nih, saya tunjukkan ya, nih, saya harus ulang lagi teman-teman, nggak apa-apa, biar sampai bosan teman-teman. Biar selesai. Waktu mana waktunya? Bawa saksi Mas Edi, siapa yang menyaksikan itu Nabi Muhammad jiplak? Oke, sekarang begini Wafi, kamu akui nggak bahwa ini membahas hal yang sama dengan yang dibahas Quran, membahas tentang ada seseorang bernama Zakaria, dia sedang berdoa, lalu datang malaikat Gabriel kepadanya. Di dalam Quran juga membahas hal yang sama. Kamu akui nggak bahwa itu hal yang sama? Ya, hal yang sama. Oke, hal yang sama. Artinya, apa yang saya bandingkan ini, tolong kamu bantah bahwa versi Quran yang benar. Jangan lari-lari kemana-mana, kok lari ke Septuaginta sih. Ini loh, bantah ini. Apa buktinya? Loh, ini buktinya sama, isinya sama. Kalau sama, buktinya ini cerita yang sama. Oh, jelas dong. Ini kan sama-sama membahas Zakaria. Ini kan sama-sama membahas Zakaria. Kok kena peringatan? Ini kan membahas Zakaria. Di sini ingat poinnya ini loh Pak Ustadz. Saya cuma minta yang sederhana ini aja loh. Bahwa waktu anak tersebut hendak dinamai Yohanes, ibunya melarang. Tuh di ayat 60 dikatakan, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yahya atau Yohanes atau Yohanan. Kata mereka, nah mereka ini tetangga-tetangga dia.
kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Kok di dalam Quranmu yang ngomong seperti itu malah jadi Jibril yang ngomong, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Enggak, kenapa saya katakan gini loh, kenapa saya katakan janggal? Kenapa saya katakan janggal yang di dalam versi surat Maryam ini? Tahu nggak alasannya apa? Karena seolah-olah malaikat yang di dalam versi Maryam ini sepertinya dia ingin meniru percakapan yang ada di dalam Injil Lukas, tetapi secara keliru. Sepertinya ya. Loh, sekarang kalau gitu tolong jelaskan bagaimana makna, bagaimana kalimat ini bisa dipahami? Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Iya. Maksudnya gimana? Buktinya kalau nyontek mana? Buktinya bahwa itu mirip. Loh, kok ketawa? Dalam diskusi akademis itu gak diterima. Loh, kemiripan itu menjadi tanda bahwa itu penjiplakan. Gimana sih? Kemiripan itu dibandingkan kitab suci gitu loh. Jangan lari kemana-mana. Nggak ada di dalam Quran bahwa Quran itu kitab suci. Di dalam ayat Quran tidak ada satu kata suci. Jangan bahas itu Pak Ustadz, kita debat kusir nanti. Aduh sakit pala aku urusan ini. Nggak ada di Quran itu kitab suci, kata-kata kitab suci nggak ada. Gitu loh. Di sinilah tolong coba ini jelaskan dulu ini Pak Ustadz. Ya jangan kalau Anda tidak jawab lagi, Anda lompat lagi kemana-mana ya. Saya akan gelari, kita beri dia gelar Ustadz Wafi Al-Qodoki. Iya, karena lompat-lompat terus-terus loh. Saya mohon maaf, ini Ustadz Wafi ini sahabat saya masih menganggap dia ini orang yang baik, saya menganggap ini. Tapi kalau seperti ini, tadi loh gak dijawab. Pak Ustadz Wafi, di sini nggak ada loh. Kita bahas yang lain-lain. Masa sih mau digelari Ustadz Wafi Al-Qodoki karena tukang lompat-lompat ke sana kemari? Fokus ke sini. Yang saya tanyakan, tolong jelaskan ini, sentuh ini. Yang dengan seorang anak laki-laki bigulamin Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pertanyaan saya begini, apakah sosok yang datang kepada Zakaria ini, dia pernah kasih nama, ya kan? Dia pernah kasih nama sebelum-sebelumnya, dan nama-namanya itu kembar terus. Ya, kemarin namanya Udin, kemarinnya lagi Udin lagi, terus yang lalu-lalu Udin terus Udin, baru sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Apakah gitu? Makanya saya bilang ini kalimat aneh. Makanya saya bilang titik ini seperti kesannya bahwasanya penulis Quran ingin merekonstruksi apa yang terjadi di Injil Lukas, tetapi tidak tahu spesifikasi kata-katanya, struktur katanya nggak ngerti. Akhirnya jadi kayak begini. Makanya tolong ini disentuh. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Contoh, kemarin dia ngasih nama apa? Terus kemarinnya lagi apa? Terus kembar berapa kali? Baru sekarang jadi beda. Ayo, tolong jelasin. Sentuh ini, jangan lari kemana-mana Pak Ustadz. Satu aja, kalau bisa membuktikan bahwa Quran itu menjiplak Bible dengan keliru, gugurlah semua isi Quran itu. Silakan. Silakan. Tolong disentuh, tolong disentuh. Jangan kemana-mana, disentuh. Jawaban saya dari tadi mana Mas Edis? Bukti nyonteknya itu siapa? Kalau cuma bukti nyonteknya mirip. Bukti nyonteknya mirip. Kemiripan adalah bukti contekan. Oh. Oh jelas, itu jelas semua mengakui. Ini dalam akademis sudah ditolak Mas Edis. Enggak, dalam kajian akademis kemiripan skripsi menjadi bukti bahwa itu penjiplakan. Mana bukti akademisnya, Mona? Kalau kemiripan berarti nyontek semua orang menerima kalau kemiripan itu bukti penjiplakan. Saya minta dalil sekarang. Saya kasih contoh. Oke, ya. Saya kasih contoh. Saya tidak minta contoh, saya minta data. Iya, saya minta ini saya akan kasih data. Saya kasih data. Tahun 2000 sekitar tahun 2007 Honda mengeluarkan dengarkan. Saya kan mau memberikan data nih. Saya memberikan data loh, Tahun 2000, sekitar tahun 2000-an,
Honda mengeluarkan sepeda motor Suprafit. Lalu Jialing melakukan peniruan dengan mengeluarkan motor Superfit. Itu bukti. Bukti mirip. Barangnya mirip. Sebentar. Barangnya mirip tetapi setelah didetail beda. Nah, kemiripan adalah indikasi peniruan. Tidak ada yang bisa bantah saya itu. Kemiripan adalah indikasi peniruan. Ayo. Apalagi? Mau bukti yang mana lagi? Mas Edis, saya minta data. Itu kan framingan Anda itu. Oh, kok framing? Enggak lah, pas lah itu. Itu bukti bahwa itu kemiripan, itu bukti peniruan. Mas Edis, tidak usah kemana-mana. Sampai buktikan Nabi Muhammad pernah baca Bible. Itu satu bukti. Enak itu kalau Anda punya. Dua. Buktikan dalam sejarawan Islam bahwa catatan Al-Quran ini nyontek Lukas. Gak bisa. Karena Nabi Muhammad pun tidak pernah baca Lukas, Mas Edis. Gak pernah baca Lukas. Apalagi yang berbentuk terjemahan seperti Anda. Anda itu cuma asumsi berarti. Jadi begini ya. Dalam diskusi akademis itu begini, Mas Edis. Kalau mirip berarti nyontek, ya. Kalau mirip berarti nyontek. Nah itu apa itu? Saya minta data itu sampai hari kiamat gak akan bisa itu, Mas Edis. Gak akan bisa. Karena Rasulullah ketika mengangkat para sekretaris penulis wahyu, tidak ada satupun dari mereka ketika menulis sambil mencontek Lukas, carikan satu riwayat saja kepada saya. Tidak ada, Mas Edi. Jadi dari awal ini sebenarnya ini diskusi yang kusir ya, debat kusir. Saya kira Mas Edis ini akan membawakan data yang sangat ilmiah. Saya kira Mas Edis akan benar-benar mengorek Al-Quran dalam segi sejarah. Saya kira Mas Edis akan memahami ayat per ayat dengan tafsirannya sehingga menimbulkan ayat percontekan. Ternyata, aduh, kalau cuma seperti ini Mas Edis, saya tidak usah diskusi sama sampean. Semuanya sama. Hanya seperti itu saja kan? Hanya seperti itu saja. Tidak disentuh itu yang memberi nama itu tadi. Nyontek ya, kalau kata Allah itu nyontek dari Al-Qur'an. Ini itu loh. Saya ada Ini datanya. tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian ini dicontek ada jadi. Datanya. Kalau Bible itu datanya. Al-Qur'an, kata Allah itu ada datanya. Wafi, ini datanya Wafi. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ya, Bible kan nyontek juga. Tunggu dulu, ini waktu saya Mas Edi. Tidak usah kepanasan, santai. Santai, tidak usah kepanasan Mas Edi. Sini waktu saya. Kata Rasul di dalam Bible. Bible mau mana pakai apostolos? Bible seharusnya pakai kata apostolos. Utusan. Kenapa pakai kata Rasul? Nyontek Al-Quran. Saya kan bisa framing seperti itu. Kata Allah. Kenapa Anda kok tidak mengatakan Yehova? Yehye Esher Ehye. Atau mengatakan Theos. Kenapa kok pakai kata Allah? Nyontek berarti kan seperti itu. Kalau cuma framingan seperti itu saya bisa Mas Edis. Kata Allah itu Al-Quran yang menamainya. Tuhan kita itu adalah Allah walam yusammihi. Dan tidak ada yang menamai sesembahan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Walau ta'annutan. Kan begitu di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kata Allah dicontek, kata Rasul dicontek semua. Gitu loh. Jadi kalau cuma seperti itu narasinya, saya kira Anda akan membawa bukti konkret gitu loh atas tuduhan Anda. Saya bertanya dari tadi tidak dijawab. Lukas ya, ketika mencatat itu dapat dari mana Mas Edis? Baru kita akan ketemu nanti siapa yang nyontek. Mau sampai membuktikan Lukas saja tidak bisa. Lukas dapat dari wartawan mana tidak bisa. Lukas dari saksi mata katanya. Siapa saksi matanya? Tidak ada. Bible bisa nggak menjawab itu? Siapa saksi mata pencatatan dari Lukas itu? Nggak ada, Bible nggak bisa menjawab itu. Kalau cuma framing seperti itu Mas Edis mengatakan ini mirip, padahal nggak sama loh, nggak sama. Itu kata tetangga, sedangkan ini kabar dari Allah. Sudah beda itu. Kalau cuma framingan seperti itu, siapa yang nggak bisa Mas Edis? Mungkin kita sudahi dulu lah diskusi yang semacam ini. Saya kira mau lari nih. Loh, monggo malah lari nih. Tapi saya minta data Mas Edi. Ya, ayo kita teruskan. Sekarang pakai waktu bebas saja. Sekarang bebas saja Wapi. Gini ya, Wapi. Monggo. Ayo waktunya mana? Datanya mana? Waktunya mana? Pernah baca Bible. Baik. Datanya sudah saya berikan di hadapan Anda bahwa Lukas ya ayat yang ke-61 itu ngomong gini. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu ini dijiplak, perhatikan nih. Ini pikiran Anda. Ini data ini.
ini di sini tertulis nih, perhatikan nih. Datanya sudah tertulis. Itu maksudnya Di sini dikatakan nih, yang kami, perhatikan nih, yang kami belum pernah, sebentar gantian Pak Ustaz. Karena saya menunjukkan data nih, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sekarang saya tanya, berarti sosok yang datang kepada Zakaria ini, dia pernah memberikan nama sebelumnya, betul? Coba contohkan kepada saya nama Yohanes di perjanjian lama. Bukan. Nama enggak gini, yang kami belum pernah, perhatikan, yang kami belum pernah memberikan, sebentar. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti dia sudah pernah. Coba. Enggak, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Sebentar, sebelumnya dia udah pernah memberikan nama. Belum memberikan nama Yahya. Ya berarti makanya saya bilang kalimat ini jadi aneh gitu loh. Belum kan sudah jelas ayatnya berarti. Sekarang saya minta bukti. Di situ kan dikatakan yang dengar, yang kami dengar. Gini loh, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Lari kan? Bukan, yang kami belum pernah, dengar, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Berarti tadinya udah pernah ngasih nama tapi nggak seperti itu, betul? Lanjut dulu, narasi kamu lanjut dulu. Intinya apa itu? Oke, pertanyaan saya begini. Siapa orang yang namanya pernah diberi? Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.